Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak sekalian? Baik ya, Insya Allah. Sekarang kajiannya masalah apa sih? Sunnah Rasul. Oke. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah Mbak-mbak sekalian, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pelajaran kita insya Allah tentang sunnah. Apa itu sunnah? Yang pertama kita akan bahas definisi sunnah secara bahasa maupun istilah. Yang kedua kita akan bahas keutamaan mempelajari sunnah dan berpegang kepada sunnah. Yang ketiga kita akan bahas fungsi sunnah. Yang ketiga kita akan bahas fungsi sunnah. Yang keempat kita akan bahas macam-macam sunnah. Baik, kita akan bahas yang pertama. Apa itu definisi sunnah? Sunnah secara bahasa. Sunnah secara apa? Bahasa artinya thariqah, tata cara. Sunnah secara bahasa artinya thariqah atau disebut tata cara. Misalnya tata cara di dalam melakukan sesuatu, secara bahasa dia disebut dengan sunnah. Seperti disebutkan dalam hadis Nabi SAW, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yunqasa min ujurihim syai'a. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ghairi an yunqasa min auzarihim syai'a. Siapa yang membuat sunnah yang baik dalam Islam, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya sampai tanpa dikurangi dari pahala mereka sedikit pun juga. Dan siapa yang memulai sunnah yang buruk dalam Islam, di sini Rasulullah mengatakan siapa yang memulai sunnah yang baik dan siapa yang memulai sunnah yang buruk. Maksudnya sunnah di sini apa? Tata cara. Ya. Berarti ada sunnah yang baik, tata cara yang baik. Ada sunnah yang buruk, tata cara yang buruk. Jadi sunnah secara bahasa itu apa? Tata cara. Adapun secara istilah,
Sunnah secara istilah ada dua macam. Istilah secara umum dan istilah secara khusus. Sunnah secara istilah ada dua macam. Ada istilah secara umum dan ada istilah secara apa? Khusus. Istilah secara umum artinya semua yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Semua yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada siapa? Kepada umatnya, maka itu disebut dengan sunnah. Semua yang diajarkan oleh Nabi berupa apa? Perintah. Berupa apa? Larangan. Maka semua ajaran Nabi, semua yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu disebut dengan sunnah. Makanya sholat termasuk sunnah tidak? Tuh kan, kita sedang mendefinisikan sunnah secara apa? Umum. Jadi secara umum sunnah itu artinya apa? Tata cara. Semua yang diajarkan oleh Nabi SAW. Sekarang sholat termasuk ajaran Nabi tidak? Berarti sholat termasuk sunnah tidak? Sunnah. Tapi sunnah secara umum. Iya. Zakat termasuk sunnah tidak? Sunnah. Haji termasuk sunnah tidak? Sunnah. Tapi sunnah maknanya secara umum. Jadi pahami ya. Kalau misalnya ada ulama yang mengatakan termasuk sunnah Nabi adalah sholat 5 waktu. Oh, kok sholat 5 waktu sunnah sih? Bukannya wajib. Maksudnya sunnah maknanya secara umum, yaitu bahwa ia adalah ajaran Nabi SAW. Paham? Ya. Sekarang definisi sunnah secara khusus. Definisi sunnah secara khusus. Apa itu definisi sunnah secara khusus? Definisi ini baru muncul setelah munculnya disiplin-disiplin ilmu Islam. Ada ilmu hadis, ada ilmu fikih, ada ilmu akidah, ada ilmu usul fikih. Nah, rupanya setiap ilmu itu mendefinisikan sunnah sesuai dengan ilmu masing-masing. Sekarang sunnah menurut ilmu hadis. Sunnah menurut ilmu apa? Ilmu hadis. Sunnah menurut ilmu hadis arti itu sinonim dengan hadis. Sunnah menurut ilmu hadis adalah sinonim dengan sinonim apa sih sinonim? Persamaan kata. Artinya sama dengan hadis. Hadis apa? Hadis adalah semua yang diambil dari Rasulullah SAW. Hadis adalah semua yang diambil dari Rasulullah SAW berupa ucapan. Hadis adalah Hadis adalah apa hadis tadi? Semua yang berasal dari Rasulullah SAW berupa apa? Ucapan atau perbuatan. Atau apa? Perbuatan atau persetujuan. Atau apa?
persetujuan, atau sifat-sifat Rasulullah. Ucapan, contohnya apa? Ucapan misalnya Rasulullah bersabda begini, innamal a'malu binniyat. Nah, ini adalah merupakan ucapan ya. Perbuatan, contohnya apa? Rasulullah mempraktikkan sholat. Bagaimana tata cara sholat, dimulai dari takbiratul ihram sampai diakhiri dengan apa? Dengan salam. Kata Rasulullah, shallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Persetujuan. Persetujuan itu apa sih? Persetujuan itu adalah diamnya Rasulullah. Rasulullah SAW diam ketika ada seorang sahabat melakukan suatu perbuatan. Contohnya misalnya Khalid bin Al-Walid ya, pernah makan daging dob. Pernah makan daging apa? Dob itu apa sih? Salah. Dob itu bukan biawak, Mbak. Dob itu ya dob. Dan dari sisi hukumnya pun beda. Kalau dob itu halal, kalau biawak haram. Ya. Kalau dob itu, kalau Mbak pernah lihat binatang dob nggak? Belum pernah lihat? Coba deh dilihat di YouTube. Di YouTube ada tuh. Dia apa, ekornya itu kayak apa ya? Apa, berduri gitu. Terus kakinya kayak komodo. Enggak lah, bukan terenggiling. Terenggiling sih di Jawa adanya. Jadi mbak-mbak, dob dengan apa namanya? Dob dengan biawak itu beda ya. Beda, jangan disamain. Makanya orang yang menerjemahkan dob sama dengan biawak salah. Iya. Wah, ini tempatnya kayaknya terlalu sempit ini. Baik mbak-mbak sekalian. Jadi persetujuan Nabi SAW itu apa? Diamnya Rasulullah SAW ketika seorang sahabat melakukan suatu perbuatan. Maka itu artinya persetujuan. Kenapa mbak? Karena Nabi SAW tidak mungkin diam dari kemungkaran. Rasulullah SAW tidak mungkin mendiamkan kemungkaran. Berarti kalau Rasulullah diam, itu menunjukkan hukumnya boleh. Kalau Rasulullah SAW diam, hukumnya apa? Boleh. Beda dengan kita. Kalau kita diam belum tentu hukumnya boleh. Kita diam bisa jadi karena kita tidak mampu untuk mengingkari, ya kan? Iya. Kita diam bisa jadi karena kita ketakutan. Kita diam bisa jadi ya banyak inilah. Sedangkan Rasulullah SAW tidak mungkin mendiamkan para sahabatnya di atas kemungkaran. Makanya diamnya Nabi SAW itu menunjukkan boleh. Ya, menunjukkan boleh mbak-mbak sekalian. Atau sifat. Baik sifat yang berupa fisik ataupun sifat yang berupa apa namanya, kayak pemberani gitu loh. Sifat fisik, mbak tahu nggak sifat fisik Rasulullah? Rasulullah SAW itu orangnya ganteng, mbak. Iya. Kata Anas, Rasulullah SAW ahsanan nasi wajhan. Adalah Rasulullah SAW orang yang paling ganteng wajahnya. Hidungnya mancung, matanya indah, senyumnya menawan, kulitnya putih, badannya tegap atletis, dadanya bidang, rambutnya itu berombak, apa namanya, ikal, tidak lurus dan tidak keribu.
Makanya kalau mbak-mbak ada yang bermimpi, Ustadz tadi malam saya mimpi ketemu Rasulullah, wajahnya gimana? Wajahnya panjang. Bukan Rasulullah berarti. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis Rasulullah wajahnya bulat. Rasulullah SAW itu wajahnya apa? Bulat. Iya. Matanya sipit, Ustadz. Itu orang Cina, bukan Rasulullah. Iya. Ada lagi orang, dia pernah cerita ke saya, Ustadz saya bermimpi tadi malam bertemu dengan Rasulullah. Bisa diceritakan nggak wajahnya? Nggak kelihatan. Nah, ini setan ngaku-ngaku Rasulullah. Setan itu tidak bisa membentuk fisik Rasulullah. Tapi kalau cuma ngaku-ngaku bisa nggak? Bisa. Ya. Nah, mbak-mbak sekalian. Kata Rasulullah, jadi ini adalah sunnah menurut definisi siapa? Sunnah menurut definisi siapa? Ahli atau hadis, ilmu hadis ya. Sekarang sunnah menurut definisi ilmu akidah. Sunnah menurut definisi ilmu akidah itu kebalikan dari bid'ah. Kebalikan dari apa? Bid'ah. Ini sunnah, ini bid'ah. Ada ahlus sunnah, ahlul bid'ah. Jadi ini sunnah menurut siapa? Menurut ilmu apa? Menurut ilmu akidah. Ustadz, apa sih bid'ah? Wah, ini pembahasannya panjang. Insya Allah mungkin di sesi kedua kita akan bahas apa itu bid'ah. Iya. Kemudian sunnah menurut definisi ilmu usul fikih. Sunnah menurut definisi apa? Ilmu usul fikih. Apa itu sunnah menurut ilmu usul fikih? Yaitu ma tuliba fi'luhu talaban ghairu jazim. Setiap perbuatan yang dianjurkan untuk melakukannya, namun tidak berhukum wajib. Setiap perbuatan yang dianjurkan untuk melakukannya tapi tidak sampai kepada hukum wajib. Ini menurut sunnah menurut siapa? Usul fikih. Maka setiap perbuatan yang dianjurkan untuk melakukannya dan itu hukumnya tidak sampai wajib, maka itu disebut apa, Mbak? Sunnah. Contohnya sholat sunnah rawatib, sholat sunnah duha, puasa Senin ke Kamis, apalagi puasa ayyamul bid, apalagi puasa Daud, apalagi sholat tahajud. Makan pakai tangan kanan wajib, ya, bukan sunnah. Sekarang sunnah menurut ilmu fikih. Apa itu sunnah menurut ilmu fikih? Beda. Tapi maknanya, hakikatnya hampir sama sebetulnya. Menurut ilmu fikih artinya suatu perbuatan yang apabila dilakukan dapat pahala dan kalau tidak dilakukan tidak berdosa. Apa menurut ilmu fikih? Suatu perbuatan yang apabila dilakukan dapat pahala dan apabila tidak dilakukan dapat apa? Enggak dapat dosa. Iya. Jadi ini sunnah menurut ilmu apa? Ilmu fikih, Mbak. Dan definisi yang menurut ilmu fikih tadi adalah definisi Imam Al-Juwaini dalam kitab beliau Al-Waraqat.
Iya, beliau yang mendefinisikan sunnah seperti itu secara ilmu fikih. Kemudian Bapak sekalian, berarti kita sudah selesai nih ya dalam memberikan definisi sunnah. Apa itu sunnah? Pembahasan yang pertama sudah selesai. Sekarang tutup bukunya baik-baik. Tutup bukunya baik-baik. Jangan dibaca dulu. Tutup bukunya baik-baik. Siapa yang tahu sunnah secara bahasa apa? Siapa namanya? Siapa namanya? Iran. Oh, Iren. Tata cara, betul. Sunnah menurut ilmu hadis apa? Perkataan atau perbuatan. Perbuatan siapa? Ya, semua yang berasal dari Rasulullah berupa ucapan atau perbuatan atau persetujuan atau sifat. Siapa yang tahu sunnah menurut ilmu akidah? Tuh silakan. Ya, sunnah menurut ilmu akidah adalah kebalikan daripada bid'ah. Siapa yang tahu sunnah menurut ilmu usul fikih? Usul fikih yang disebutin tadi loh. Silakan. Itu fikih. Ini usul fikih. Setiap perbuatan yang dilakukan, yang dianjurkan untuk dilakukan tapi tidak sampai hukum wajib. Paham, Mbak? Sekarang dibuka lagi tulis catatannya biar langsung hafal. Nanti sebelum saya pulang ujian dulu loh. Ujian kenaikan kelas. Baik Bapak sekalian, sekarang keutamaan mempelajari sunnah. Apa itu keutamaan mempelajari dan mengamalkan sunnah Nabi SAW? Mempelajari sunnah Nabi SAW itu adalah merupakan perkara yang besar, Mbak sekalian. Iya. Mbak, saya mau tanya sama Mbak nih. Mbak cinta nggak sama Rasulullah? Kalau kita cinta sama orang, konsekuensinya apa? Iya, ngikutin tata caranya, gayanya. Demikian pula kita. Tes. Kalau Mbak dapat surat dari orang yang Mbak cintai, senang nggak Mbak? Membaca suratnya senang nggak Mbak? Bahkan Mbak baca berkali-kali. Ada yang pengalaman tuh. Iya. Mbak Masya Allah senang sama laki-laki. Ya, cinta banget sama dia. Dia ngirim surat sama Mbak, satu hari dibaca 40 kali. Ya.
Kita yang mencintai Rasulullah pun harusnya senang ketika membaca hadis-hadis Rasul. Iya tidak? Iya. Kita ketika membaca sabda Rasulullah kita merasa senang, hati kita juga berbunga-bunga membacanya. Ya enggak? Iya. Harusnya begitu Mbak sekalian. Maka dari itu tes apa sih keutamaan dan keistimewaan mempelajari dan mengamalkan hadis Nabi SAW? Kayaknya ini tambah kecil deh. Sampai mana tadi? Iya. Yang keutamaan mempelajari hadis Nabi SAW, yang pertama, didoakan oleh Nabi SAW agar wajahnya diberikan cahaya di dunia dan di akhirat, terutama di akhirat, Mbak. Al-Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya meriwayatkan sebuah hadis Nabi SAW bersabda, Nadharallahu mra'an sami'a maqalati fahafidhaha wa wa'aha wa addaha. Ya, semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah orang yang mendengar sabdaku, lalu ia menghafalnya, lalu ia memahaminya, lalu ia menyampaikannya. Kata Rasulullah apa, Mbak? Semoga Allah memberikan cahaya kepada orang yang mendengar sabdaku, lalu ia menghafalnya, lalu ia apa? Memahaminya, lalu ia apa? Menyampaikannya seperti apa yang ia dengar. Di sini Rasulullah SAW mendoakan orang yang mempelajari hadis Nabi SAW supaya apa, Mbak? Supaya diberikan cahaya di wajahnya. Makanya orang yang selalu bergumul dengan hadis, mempelajari hadis Nabi SAW, walaupun wajahnya hitam, kelihatan bercahaya. Ya, kalau di dunia mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi kalau di akhirat wajahnya bercahaya. Ya. Yang kedua, apa keistimewaan mempelajari sunnah Nabi SAW? Keistimewaan yang kedua adalah bahwa mempelajari sunnah Nabi termasuk ya berjihad di jalan Allah. Mempelajari sunnah Nabi SAW itu termasuk berjihad di jalan Allah. Bahkan itu yang jihad yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berkata Yahya bin Yahya At-Tamimi, gurunya Imam Bukhari, ad-difa'u anis sunnati ahabbu ilayya minad darb bisayf. Membela sunnah Nabi lebih aku sukai daripada berperang dengan pedang. Membela sunnah Nabi SAW lebih aku sukai daripada berperang dengan pedang. Lalu ada orang bertanya, wahai Yahya, bukankah orang yang berperang dengan pedang itu mengorbankan jiwanya? Ternyata membela sunnah Nabi lebih baik. Kata Yahya bin Ma'in, iya, jauhnya sangat, bedanya sangat jauh sekali. Kenapa? Karena kalau kita membela sunnah Nabi, mempelajari hadis Nabi, berarti kita sedang apa? Sedang membela Islam. Islam, kalau kita tidak pelajari hadis, Mbak, bagaimana kita akan bisa membela Islam? Sementara Al-Quran tidak akan mungkin bisa pahami kalau tanpa dengan hadis. Ya nggak, Mbak? Ya dong. Ya. Makanya orang yang mempelajari sunnah berarti dia sudah membela Islam. Mbak tahu nggak cara sholat bagaimana? Tahu nggak cara sholat? Ada nggak dalam Al-Quran bahwa sholat itu dimulai dari takbiratul ihram diakhiri dengan salam? Ada nggak? Nggak ada. Ada nggak dalam Al-Quran penjelasan secara terperinci tata cara haji? Nggak. Tata cara zakat, puasa, nggak ada. Adanya di mana? Di hadis. Berarti kalau kita belajar hadis, kita sudah melindungi Al-Quran.
Kalau kita belajar hadis, kita bahkan sudah membela Islam itu sendiri. Makanya Imam Al-Barbahari mengatakan apa? I'lamu annal Islam huwa sunnah wa sunnatu hiyal Islam. Ketahuilah Islam itu adalah sunnah, sunnah itulah Islam. Wa la yaqumu ahaduma illa bil akhar. Tidak akan berdiri Islam tanpa sunnah. Sunnah pun tidak akan bisa berdiri tanpa Islam. Ya. Jadi kita mempelajari sunnah itu ya Mbak ya, dalam rangka membela apa? Islam. Ya. Itu modal, bahkan modalnya Islam itu sunnah. Kalau sunnah Rasul sudah ditinggalkan, hilanglah Islam. Islam akan hilang. Yang ketiga, apa keistimewaan mempelajari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Lebih memahami makna-makna ayat Al-Quran. Lebih apa? Memahami makna-makna ayat Al-Quran. Saya mau tanya sama Mbak, siapa orang yang paling paham tentang Al-Quran? Rasulullah bukan? Rasul. Berarti manusia yang paling paham tentang Al-Quran siapa? Rasul. Kalau ada orang yang mengatakan, saya lebih paham dari Rasulullah, wah ini aneh. Ya, saya lebih paham tentang Al-Quran dari Rasulullah. Kita katakan, kamu ini jangan-jangan dapat wahyu dari setan ya. Gak mungkin. Maka Rasulullah SAW sudah menjelaskan Al-Quran kepada umatnya Mbak, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Maka orang yang belajar hadis Mbak, pasti dia akan paham apa? Al-Quran. Orang yang paling paham tentang Al-Quran siapa? Rasulullah. Berarti orang yang paham sunnah, otomatis dia akan paham Al-Quran. Makanya Umar bin Khattab berkata apa? Sawfa ya'ti qaumun yujadilunakum bisyubuhatil Qur'an fajadiluhum bisunan fa inna ahlas sunan a'raf bi kitabillah. Nanti akan datang suatu kaum yang akan mendebat kalian dengan ayat-ayat mutasyabihat. Maka lawan mereka dengan hadis, dengan sunnah. Karena orang yang paham sunnah, yang paham hadis, tentu yang paling paham tentang Al-Quran. Makanya Ibnu Abbas Mbak pernah berdebat dengan orang Khawarij. Mbak kenal gak Ibnu Abbas siapa? Ibnu Abbas itu anak paman Rasul. Siapa paman Rasulullah? Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, dia punya anak namanya Abdullah bin Abbas, seorang sahabat yang didoakan Rasulullah supaya menjadi faqih, Mbak. Iya. Ketika Ibnu Abbas berdebat dengan orang Khawarij, apa kata Ibnu Abbas? Kata Ibnu Abbas, "Ji'tukum min indi ashabi Rasulillah." Aku datang dari sisi para sahabat Rasulullah. Wa alaihim unzilal Qur'an. Kepada mereka lah Al-Qur'an tuh turun. Wa hum a'lamun nasi bih, dan para sahabatlah yang paling tahu tentang Al-Qur'an. Para sahabat paling tahu tentang Al-Qur'an kenapa? Karena para sahabat langsung melihat Rasulullah bagaimana menerjemahkan Al-Qur'an. Para sahabat langsung melihat Rasulullah SAW itu yang menafsirkan Al-Qur'an, mempraktikkan Al-Qur'an. Makanya mereka menjadi orang yang paling tahu tentang Al-Quran. Maka demikian pula kita Mbak, kalau kita menjadi orang yang paling tahu tentang hadis Nabi SAW, tentang sunnah Rasul, maka kita pun orang yang paling paham tentang Al-Quran. Makanya orang yang tidak paham hadis, pasti penafsirannya aneh, nyeleneh. Orang yang tidak menafsirkan Al-Quran dengan hadis, pasti aja sesat. Apalagi orang yang menolak hadis. Pernah dengar nggak ada orang yang menolak hadis Mbak? Ingkarus sunnah itu namanya Mbak. Katanya kita nggak butuh hadis. Iya. Dan Rasulullah sudah mengabarkan jauh-jauh hari akan munculnya kelompok itu. Dalam riwayat Tirmidzi Rasulullah bersabda apa? Yushiku an yajlisla rajul al arikatihi ta'tihi sunnatun min sunnati. Hampir-hampir nanti akan muncul suatu kaum yang duduk di atas dipannya. Lalu datanglah salah satu hadis kepadanya. Lalu dia berkata, "Da' min hada." Tinggalkan hadis. Ya,
Ma wajadna fil Qur'an iktafaina bih. Cukup dengan Al-Qur'an saja. Maka Rasul bersabda apa? Ala wa inni utitul Qur'an wa mithlahu ma'ah. Ketahuilah, aku diberikan oleh Allah Al-Qur'an dan yang sama dengannya, itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mbak-mbak sekalian ya, orang yang belajar hadis otomatis dia paham apa? Al-Qur'an yang karim. Nah, disinilah keutamaan yang agung mbak-mbak sekalian ya. Kemudian mbak-mbak, keistimewaan mempelajari hadis yang keberapa? Yang keempat, dengan belajar hadis, dengan belajar sunnah, kita bisa meluruskan amalan kita. Dengan belajar sunnah, kita bisa meluruskan apa? Amalan soleh kita. Mbak tahu nggak? Syarat diterimanya amal ada berapa? Syarat diterimanya amal ada dua. Yang pertama apa? Ikhlas. Yang kedua apa? Ittiba. Apa ittiba? Sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Itu namanya sunnah. Sekarang kalau mbak-mbak ikhlas tapi tidak sesuai dengan tuntunan Rasul, diterima nggak amalnya? Enggak. Atau sesuai dengan tuntunan Rasul tapi tidak ikhlas, diterima nggak? Enggak. Ah, saya mau sholat subuh 4 rakaat Kira-kira diterima nggak mbak? Masa saya nggak boleh sholat? Saya kan mau nambah doang. Bagus sholat tuh. Benar nggak tuh? Kita katakan iya sih, tapi kan niat saya baik, mau beribadah sama Allah. Iya, niat kamu boleh baik, tapi perbuatan kamu nggak sesuai dengan tuntunan Rasul. Allah dan Rasulnya memerintahkan kita sholat subuh 2 rakaat, kok kamu 4 rakaat? Nggak sesuai dengan tuntunan Rasul, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana mbak-mbak sekalian, suatu ibadah akan benar kalau ternyata tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Oh iya, betul. Jadi syarat diterimanya amal berapa mbak? 2. Yang pertama apa? Yang kedua? Ittiba. Nah sekarang kalau kita tidak tahu bagaimana tuntunan Rasulullah dalam beramal soleh, kira-kira amalan kita lurus nggak? Tidak. Ya. Amalan kita harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kata beliau, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada di atasnya perintah kami, maka amalan tersebut tertolak, pasti tertolak. Maka apabila kita ingin meluruskan amalan kita, maka kita harus mempelajari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang penting mah saya sholat, Ustaz. Ya, Mbak. Kita di dalam beramal tuh jangan berkata yang penting saya beramal, jangan. Yang kita pikirkan itu bagaimana kita memperbaiki amal. Coba dengerin nih firman Allah, coba Mbak buka juga dalam surat Al-Mulk. Iya. Surat Al-Mulk Tabarok ayat 2. Surat Al-Mulk ayat 2. Udah dibuka? Coba. Siapa yang bisa baca? Siapa yang mau baca? Silakan. Wahuwal azizul, betul, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wahuwal azizul ghafur. Artinya, Dia menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu. Siapa
Tuh lihat. Allah mengatakan dialah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian untukmu agar Allah menguji siapa yang paling apa? Allah mengatakan siapa yang paling baik amalnya. Allah tidak mengatakan siapa yang paling banyak amalnya. Allah mengatakan siapa yang paling baik. Berarti memperbaiki amal itu lebih baik daripada memperbanyak amal. Nah, kalau banyak amalnya tapi nggak benar gimana? Makanya kita Mbak ya harus semangat memperbaiki amalan soleh kita. Bagaimana cara memperbaikinya? Ya tentu melihat tuntunan Rasulullah. Gimana sih tuntunan Rasulullah di dalam sholat? Bagaimana sih ya syaratnya, rukunnya? Bagaimana adabnya, kewajibannya, dan yang lainnya? Nah inilah ibu-ibu, mbak-mbak sekalian dan ibu-ibu sekalian. Jadi ya dengan mempelajari sunnah Nabi SAW berarti kita bisa meluruskan apa? Amalan soleh kita. Dengan tanpa mempelajari sunnah Nabi kita tidak akan bisa meluruskan amalan soleh kita, mbak-mbak sekalian. Iya. Kemudian keutamaan atau keistimewaan yang keberapa? Yang kelima, mempelajari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Mempelajari sunnah dan berpegang kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghindarkan kita dari perpecahan. Dan itu pernah kita bahas kemarin. Coba dengarkan hadisnya. Nabi SAW bersabda begini. Hadis ini sahih dari Imam Tirmizi, Abu Daud, Nasai, dan Tirmizi berkata haditsun hasanun sahih. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian nanti akan melihat perpecahan yang banyak. Rasulullah mengabarkan bahwa umat Islam nanti akan berpecah. Tapi apakah Rasulullah diam tanpa memberikan solusi? Tidak. Beliau bersabda, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin." Maka di saat kalian melihat perpecahan itu, hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang tertunjuki. Hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang tertunjuki. Berarti di saat ya umat Islam berpecah belah, bercerai-berai, ternyata yang Rasulullah tuntunkan kepada umatnya supaya kita berpegang kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai berdatangan lagi. Sampai mana tadi? Apa? Iya. Jadi berpegang kepada sunnah itu bisa menghindarkan diri dari apa? Perpecahan. Tes. Ini kedengeran nggak? Kedengeran? Lebih jelas? Tes. Ini kurang. Iya. Jadi mbak-mbak sekalian, ini keistimewaan yang keberapa? Yang kelima, bahwa mempelajari atau mengamalkan sunnah itu bisa menghindarkan diri kita dari apa? Perpecahan. Dan kemarin kita sudah bahas mbak ya, orang yang tidak mau tunduk kepada Allah dan Rasulnya pasti berpecah belah. Iya, pasti akan berpecah belah. Kemudian keistimewaan yang ketujuh. Keenam. 6 apa 7? Semua sepakat? Nah, berarti yang saya. Keistimewaan yang keenam, mempelajari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan berpegang kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa orang yang berpegang kepada sunnah akan selamat dari kesesatan. Akan selamat dari apa? Akan selamat dari kesesatan, bapak sekalian. Coba dengerin hadisnya ya. Hadis ini dari Imam Al-Hakim dalam Mustadrak. Rasulullah SAW bersabda apa? Taraktu fikum amraini. Aku tinggalkan untuk kalian 2 perkara. Ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu. Selama kalian berpegang kepadanya, kalian tidak akan sesat.
kitabullah wa sunnati. Kitabullah dan sunnahku. Kitabullah dan apa? Berarti di sini Rasulullah menjamin tidak? Kata Rasulullah, selama kalian berpegang kepadanya, kalian tidak akan sesat. Apa itu? Al-Quran dan kitabullah dan sunnahku. Ini jaminan langsung dari siapa? Rasulullah. Jadi kalau kita tidak mau sesat, hendaknya kita berpegang kepada Al-Quran dan sunnah Rasul salawatullahi alaihi wasallam. Ya. Yang ke berapa? Yang ketujuh. Yang ke berapa sih sekarang? Yang ketujuh. Bahwa orang yang senantiasa mempelajari sunnah, mengamalkan sunnah, dia tidak akan kafir. Dia tidak akan apa? Dia tidak akan kafir insyaallah sampai meninggal dunia. Insyaallah. Dalilnya mana? Coba buka surat Ali Imran. Ayatnya ayat 101. Surat Ali Imran ayat berapa? 101. Yang ketujuh apa tadi? Dalilnya surat apa? Ali Imran 101. Siapa yang bisa baca? Udah ketemu belum? Yang udah ketemu coba baca. Nah, silakan baca. Faqad hudiya ila siratim mustaqim. Allah mengatakan apa? Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Artinya apa? Bagaimanakah kamu sampai menjadi kafir padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu dan Rasulnya pun berada di tengah-tengah kamu. Barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya ia telah terpilih kepada jalan yang lurus. Ya, wa kaifa takfurun? Bagaimana kalian akan menjadi kafir? Wa antum tutla, sementara ayat-ayat Allah terus-menerus dibacakan kepada kamu. Dan pada kalian ada Rasulnya. Rasul sudah meninggal dunia, ada sunnahnya. Dan barang siapa yang berpegang kepada agama Allah, maka ia akan diberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Di sini Allah mengatakan, bagaimana kalian akan menjadi kafir? Artinya kalian tidak akan menjadi kafir. Kapan? Selama kalian terus-menerus dibacakan ayat Allah dan pada kalian ada Rasulnya. Rasul sudah meninggal, ada sunnahnya. Berarti selama kita mempelajari Al-Quran dan hadis, kita tidak akan kafir. Kita tidak akan pernah menjadi kafir insya Allah. Kalau kita mempelajari terus Al-Quran, belajar terus sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu mbak-mbak, ibu-ibu jangan lepas dari mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Terus kita belajar Al-Quran dan Sunnah, sampai akhir hayat kita. Makanya kan Imam Ahmad pernah ditanya, waktu itu beliau sedang memegang pena. Hai Imam Ahmad, sampai kapan kamu mempelajari ilmu? Kata Imam Ahmad, sampai liang lahat. Sampai meninggal sampai meninggal dunia. Jangan lepas dari mempelajari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah itu jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala, langsung dari Allah. Jadi ini diantara keistimewaan dan mempelajari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita membahas pembahasan selanjutnya tentang apa? Fungsi sunnah. Tadi garis besarnya sudah saya kasih ya. Berarti dua pembahasan sudah dibahas.
Yang ketiga sekarang yaitu fungsi sunnah. Apa sih fungsi sunnah? Mbak, saya mau tanya sama Mbak nih. Al-Quran sama hadis itu sejajar apa enggak? Hadis menjelaskan. Hah? Al-Quran dulu apa hadis dulu? Atau sejajar? Al-Quran dulu baru? Hadis. Atau sejajar? Mana yang lebih tinggi, Al-Quran apa hadis? Hah? Sekarang saya mau tanya sama Mbak. Al-Quran wahyu bukan? Wahyu. Sunnah wahyu bukan? Wahyu. Dua-duanya wahyu. Dua-duanya wahyu enggak? Kalau dua-duanya wahyu berarti sejajar enggak? Sejajar dong. Ya. Makanya kan kata Rasulullah apa? Ala inni utitul Qur'an wa mithluhu ma'ahu. Ketahuilah aku diberikan oleh Allah Al-Quran dan yang sama dengannya. Allah mengatakan Rasulullah mengatakan dan yang sama dengannya, yaitu hadis. Berarti Al-Quran dan hadis itu sejajar, Mbak. Ya, kenapa juga dikarenakan itu wahyu. Tapi memang dari sisi lafaz dan maknanya Al-Quran lebih dijamin oleh Allah, ya. Karena Al-Quran itu lafaz dan maknanya semuanya dari Allah. Sedangkan hadis itu lafadznya dari Rasulullah SAW. Demikian pula maknanya dari Rasulullah SAW. Namun itu wahyu dari Allah semuanya. Makanya kata Allah, coba dilihat dalam surat apa? An-Najm. Ayat yang ketiga kalau nggak salah ya. Surat An-Najm. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa. Ayat yang keberapa? Yang ketiga. Dan yang keempat juga. Surat An-Najm ayat ketiga dan keempat. Siapa yang bisa baca? Ayo, udah ketemu belum? Ketemu dah? Siapa yang mau bisa baca? Silakan dibaca. Nggak kedengeran. Speakernya mana? Mik sagrip. Karena yang jauh nggak ada mic, yang nggak kedengeran. Yang dekat-dekat yang bisa baca siapa? Ayo baca. Udah lagi baca nih. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Terus in huwa illa wahyu yuha. Artinya apa? Dan tiadalah yang diucapkan itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Iya, dan tidaklah yang diucapkan oleh Rasulullah itu berasal dari hawa nafsu, akan tetapi ia adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Berarti yang Rasulullah ucapkan itu wahyu bukan? Wahyu. Makanya Abdullah bin Amr bin Al-As pernah berkata begini, Mbak. Hadis ini saya dari Imam Tabrani ya. Kata Abdullah bin Amr bin Al-As, "Kunna naktub haula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kami pernah menulis hadis di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan aku menulis semua yang Rasulullah ucapkan. Kemudian ada seorang sahabat menegurku, "Kamu bagaimana menulis semua ucapan Rasulullah? Rasulullah kan manusia, berbicara dalam keadaan marah maupun ridha." Akhirnya aku pun tidak menulis lagi. Setelah itu aku bertanya kepada Rasulullah tentang hal itu. Maka apa kata Rasulullah? "Uktub fawalladzi nafsi biyadih ma kharaja minhu illal haq." Tulis saja, demi zat yang diriku berada di tangannya, tidak ada yang keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Berarti Bapak, ya, sunnah Rasul itu adalah wahyu. Al-Quran juga wahyu. Tapi maka karena dua-duanya wahyu, sejajar di dalam al-ihtijaj, dalam berhujjah, berdalil dengannya. Terus Mbak sekalian,
Fungsi Al-Quran, sunnah terhadap hadis dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i. Fungsi Al-Quran, fungsi hadis terhadap Al-Quran. Kita akan bahas sekarang fungsi hadis atau sunnah terhadap apa? Al-Quran. Yang akan kita bahas yang pertama itu fungsi sunnah terhadap Al-Quran. Imam Syafi'i mengatakan bahwa fungsi sunnah terhadap Al-Quran ada 3. Dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang dalam kitab beliau Ar-Risalah menjelaskan bahwa fungsi sunnah terhadap Al-Quran ada berapa, Mbak? 3. Ada 3. Apa saja? Yang pertama, menjelaskan ayat-ayat yang bersifat global. Menjelaskan apa? Ayat-ayat yang bersifat apa? Global. Contohnya apa? Mbak tahu nggak, Mbak? Rata-rata ayat-ayat hukum dalam Al-Quran itu bersifat global, belum dijelaskan. Contoh Allah berfirman, wa aqimus shalah, dirikan sholat. Tapi Allah tidak menjelaskan bagaimana tata cara sholat. Allah juga tidak menjelaskan tentang waktu-waktu sholat. Allah juga tidak menjelaskan tentang syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, apa saja. Maka yang menjelaskan siapa, Mbak? Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menjelaskan kepada umatnya bagaimana tata cara sholat. Rasulullah mulai sholat dari takbiratul ihram, kemudian membaca doa istiftah, baca Al-Fatihah, membaca surat, kemudian ruku, kemudian sami Allahu liman hamidah, kemudian sujud. Demikian mbak-mbak dijelaskan oleh Rasulullah dengan perbuatannya, mbak-mbak. Maka Rasulullah menjelaskan. Ya. Allah berfirman, wa atuz zakah, bayar zakat. Ada nggak dalam Al-Quran apa saja yang harus dikeluarkan zakat? Nggak ada. Nggak ada. Allah hanya memutlakan saja, khudh min amwalim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka sedekah, yaitu zakat. Tapi Allah tidak menjelaskan harta yang mana. Maka Rasulullah menjelaskan harta mana saja. Ya. Dan Rasulullah pun juga menjelaskan harta apa yang tidak wajib dizakati. Seperti Rasulullah mengatakan kuda tidak ada zakatnya, rumah, mobil nggak ada zakatnya. Ya, kalau mbak punya rumah 9 biji nggak ada zakatnya, mbak. Mbak punya mobil 20 biji, ya nggak ada zakatnya. Yang Rasulullah keluarkan zakat apa? Kambing, unta, sapi. Itu pun yang digembalakan. Kalau mbak yang ngurus sendiri, yang cari sendiri makanannya, sehingga mengeluarkan dana dan biaya, nggak ada zakatnya. Iya. Apalagi emas, perak, ada zakatnya. Nisab-nisabnya dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ya, demikian pula tanaman yang sifatnya makanan pokok yang bisa disimpan untuk jangka waktu yang lama. Tapi kalau itu tanaman yang bukan makanan pokok, seperti mbak punya kebun rambutan, nggak ada zakatnya. Itu dijelaskan di mana? Di dalam hadis dan qiyas. Apa? Jumlahnya, nisabnya juga dijelaskan dalam hadis. Tidak ada dalam Al-Quran. Berapa yang harus dikeluarkan juga dalam hadis. Tidak ada di dalam Al-Quran. Ya. Makanya orang yang menolak hadis sama saja menolak Al-Quran. Orang yang menolak hadis sama saja apa? Menolak Al-Quran. Ya, pasti itu. Makanya Mbak Abdullah bin Mas'ud pernah berkata begini, la'anallah an-namisat wal mutanammisat. Semoga Allah melaknat orang yang mencukur bulu alisnya dan yang minta dicukur. Ya, dan semoga Allah melaknat wanita yang bertato dan yang minta ditato. Kemudian ada seorang wanita berkata, hai Aba Abdurrahman, aku mendengar kamu melaknat wanita yang mencukur bulu alis.
kamu melaknat orang yang minta disambung rambutnya. Aku ini hafal Al-Quran, dan saya sudah baca Al-Quran dari awal sampai akhir, saya belum dapat ayatnya, gak ada ayatnya. Ya, kata Ibnu Mas'ud apa? Ada. Yang mana? Itu firman Allah, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang diperintahkan oleh Rasul ambil, dan apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah tinggalkan. Dan Rasulullah sudah melaknat wanita-wanita yang bertato dan yang minta ditato, wanita yang minta disambung rambutnya dan yang disambung. Ya, apa? Yang tadi itu dalam surat Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr, coba saya lihat ya ayatnya, saya lupa deh. Ayat keberapa? Ayat ke-7 katanya. Saya agak lupa nomor ayatnya. Iya, ayat yang ke-7, betul. Jadi ini fungsi yang pertama. Fungsi apa? Sunnah terhadap apa? Al-Quran. Fungsi yang kedua, mengkhususkan keumuman Al-Quran. Mengkhususkan apa? Keumuman Al-Quran. Contohnya di dalam Al-Quran ada ayat umum mengenai masalah wasiat. Allah memerintahkan orang yang meninggal dunia untuk memberikan apa? Menyampaikan apa? Wasiat. Tapi Rasulullah mengkhususkan, la wasiyata li warith. Wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Jadi kalau ada orang tua berkata, saya berwasiat nanti tanah saya yang sebelah sana buat anak yang pertama ya, nggak boleh. Karena wasiat itu tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Wah, tambah berdatangan lagi. Kira-kira nutup jalan nggak ya? Mudah-mudahan nggak ya. Jangan sampai menutup jalan ya. Bagusnya masuk sebelah sana tuh. Di belakang kayaknya masih banyak yang kosong insya Allah. Iya. Fungsi yang keberapa? Tadi keberapa? Kedua ya. Yang ketiga, memberikan hukum tambahan yang tidak ada dalam Al-Quran. Yang keberapa? Yang ketiga, memberikan tambahan hukum yang tidak ada di dalam apa? Al-Quran. Di sini zuhur jam 1 ya? Jam 12 berapa? Oh gitu. Memberikan tambahan hukum yang tidak ada di dalam apa? Al-Quran. Banyak mbak hukum-hukum yang tidak ada dalam Al-Quran tapi adanya di mana? Di hadis. Contoh misalnya di dalam Al-Quran Allah mengharamkan dari makanan 4 saja. Allah berfirman, innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Sesungguhnya yang diharamkan oleh Allah hanyalah bangkai, kemudian apa? Darah, daging babi, dan yang disembelih bukan dengan nama Allah. Dalam Al-Quran Allah hanya mengharamkan 4. Tapi dalam hadis Rasulullah memberikan tambahan-tambahan. Ya, Rasulullah mengharamkan
setiap binatang yang bercakar dan bertaring, yang menggunakan cakar dan taringnya untuk berburu dan menyerang manusia. Ya, seperti apa? Seperti apa? Kucing, harimau, apa? Serigala, elang, apalagi? Beruang, apalagi? Oh, banyak. Banyak. Kalau buaya gimana buaya? Halal apa haram? Kalau buaya, karena itu binatang air yang tidak bisa hidup kecuali di air, maka halal. Mazhab Imam Syafi'i mengatakan halal. Kenapa? Karena itu binatang air. Buaya binatang air bukan? Iya. Apa? Tapi dia tidak bisa hidup di darat lama. Sedangkan Rasulullah mengatakan, ya, huwa tahur ma'uhu wal alhilu maitatu. Laut itu suci dan mensucikan dan halal bangkainya. Sehingga kata para ulama, semua binatang yang tidak bisa hidup kecuali di air, maka itu halal. Kalau katak ada hadisnya yang melarang khusus, jadi tidak bisa dimasukkan. Ya. Maka kalau ada manusia ikan yang tidak bisa hidup kayak Denny manusia ikan, ya halal. Ya. Singa laut halal nggak? Halal walaupun singa. Anjing laut, babi laut, ya terserah. Pokoknya yang nggak bisa hidup kecuali di air, maka itu halal. Kepiting halal. Ya, kepiting halal. Jadi ini Mbak ya. Jadi hadis memberikan tambahan hukum yang tidak ada di mana? Dalam Al-Quran. Makanya kan Mbak ya, kalau Mbak tahu di Solo itu ada sebuah pemikiran katanya anjing itu halal. Iya. Iya, orang Islam. Dia mengatakan katanya anjing itu halal. Kenapa? Karena tidak ada dalam Al-Quran. Iya. Katanya tidak ada dalam Al-Quran. Al-Quran yang hanya mengharamkan 4 kok. Anjing nggak ada. Kita katakan betul di Al-Quran tidak ada, tapi adanya di mana? Di hadis. Makanya di Solo banyak sate dog, Mbak. Hati-hati Mbak, ya. Di Solo itu banyak sate apa anjing. Kalau anjing buruan? Hah? Anjing buruan yang Anjing buruan tetap nggak halal, nggak boleh dimakan dagingnya. Jadi ini Mbak, ya. Ini fungsi hadis terhadap apa? Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Ada berapa? Ada 3. Iya. Sekarang fungsi hadis terhadap ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu ada 2 macam, Mbak. Ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan dunia. Adapun ilmu pengetahuan agama, maka wajib Al-Quran dan hadis sebagai acuan kita, sebagai sandaran kita di dalam membahas Al-Quran, masalah ilmu agama, baik masalah fikih, masalah akidah, masalah apapun, wajib Al-Quran dan hadis sebagai sandaran, sebagai dasar. Nah sekarang kalau ilmu dunia gimana? Dalam ilmu dunia, ya, tetap Al-Quran dan hadis sebagai pemberi batasan, tapi bukan memberikan perincian. Kenapa? Karena perinciannya itu dikembalikan kepada ahlinya. Makanya kan kata Rasulullah SAW bersabda apa Mbak? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian yang paling tahu tentang urusan dunia kalian. Iya. Dalam satu riwayat yang lain Rasulullah bersabda, adapun dalam masalah agama fa ilayya, harus dikembalikan kepadaku. Adapun masalah dunia kalian yang lebih tahu tentangnya.
Maka kalau Mbak bertanya tentang ilmu komputer, jangan tanya Ustadz. Ustadz nggak paham. Tapi tanya ke siapa Mbak? Ahli komputer. Kalau Mbak mau bertanya tentang masalah ya ilmu fisika, jangan tanya ke Ustadz, tanya ke ahlinya. Ya. Ilmu pertanian, ilmu teknologi dan yang lainnya, tanya kepada ahlinya masing-masing. Karena Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tapi ingat, selama ilmu tersebut tidak bertabrakan dengan Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW. Soalnya terkadang Mbak ya, ada keyakinan-keyakinan yang dibahas dalam beberapa ilmu itu dia yang tidak sesuai. Contoh misalnya teori Darwin. Pernah dengar teori Darwin? Katanya manusia berasal dari apa? Itu si Darwin kali. Orang di kebun binatang aja kera yang nggak ada yang evolusi kok. Pernah ngeliat nggak di kebun binatang ada kera setengah manusia? Nggak ada Mbak. Teori evolusi itu semuanya bukan dari Islam. Itu dari Darwin, dan dari Darwin itu dari Yahudi Mbak. Maka dari itu Islam punya keyakinan bahwa manusia berasal dari Nabi Adam. Seluruh manusia di dunia berasal dari keturunan Nabi Adam. Dan manusia pertama yang Allah ciptakan siapa? Nabi Adam. Ya. Maka kita tidak boleh sebagai seorang umat Islam meyakini bahwa kita berasal dari monyet. Enak aja. Ya. Mbak ke taman safari ngapain? Itu mau ketemu nenek moyang. Ini bahaya Mbak. Keyakinan seperti ini sangat bertentangan dengan Al-Quran. Contoh lagi misalnya teori ekonomi ya. Tujuan menghalalkan segala cara, nggak peduli halal haram kayak riba apa enggak. Ya, kadang kan dalam teori ekonomi gimana caranya modalnya kecil tapi untungnya gede-gedenya, tidak peduli apakah sesuai syariat apa enggak sesuai. Dalam Islam harus ya, kita belajar ekonomi pun harus dituntun oleh Al-Quran dan hadis. Tetap harus ada tuntunannya itu. Bagaimana cara jual belinya Rasulullah? Masalah jual beli memang masalah dunia, tapi di situ Rasulullah memberikan batasan. Rasulullah melarang riba, Rasulullah melarang berbuat curang. Rasulullah SAW juga melarang. Di sana ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ya, paham nggak Mbak? Maka inilah Mbak. Jadi fungsi sunnah terhadap ilmu dunia adalah memberikan batasan. Memberikan apa? Batasan. Ya, bukan memberikan adapun perincian itu dikembalikan kepada para ahlinya masing-masing. Ya. Ya, pembahasan kita pada sesi pertama ini saya cukupkan dulu. Silakan istirahat dulu Mbak, sekitar 10 menit.